Baik, kita mulai ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan magnetostatik ya. Jadi bagaimana suatu partikel bermuatan bergerak di bawah pengaruh medan magnet, dia akan dikenai gaya magnet ya, akan dikenai gaya magnet sehingga banyak fenomena yang kita pelajari ya. Jadi sebelumnya kita juga telah mempelajari fenomena terkait dengan efek Hall gitu ya. Kemudian bagaimana suatu kawat yang dialiri oleh arus itu bisa membelok gitu ya, karena adanya gaya magnet ya. Oke, kemudian hari ini kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana suatu magnet itu bisa dihasilkan ya. Jadi salah satunya adalah dengan mengaliri arus ya pada suatu kawat ya. Jadi kalau teman-teman pernah melakukan percobaan atau eksperimen ya, jadi dengan melilitkan suatu kawat tembaga pada sebuah paku gitu ya, kemudian kawat tembaga tersebut kita hubungkan ke baterai sehingga ada arus yang mengalir di kawat. Nah maka paku yang dililitkan kawat yang berarus itu akan menjadi magnet ya. Jadi itu ya, jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan medan magnet adalah dengan kawat berarus seperti itu ya. Oke, nah tentu aplikasinya akan sangat banyak sekali ya, mulai dari transportasi, kemudian kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau di transportasi misalkan bagaimana suatu kereta maglev atau magnetic levitation itu bisa mengambang di atas rel gitu ya. Nah itu tentu butuh medan magnet yang besar ya untuk melevitasi kereta tersebut. Gitu ya. Nah tentu ini digunakan prinsip ini juga gitu ya untuk menghasilkan medan magnet. Atau misalkan scanning ya atau diagnosa suatu penyakit menggunakan MRI gitu ya, di mana membutuhkan medan magnet yang cukup tinggi gitu ya. Nah itu juga tentunya dihasilkan dari listrik ya. Nah jadi hukum yang mendasari terkait dengan itu adalah hukum Biot-Savart ya. Biot-Savart, kemudian eksperimen dilakukan oleh Ørsted. Nah ini menunjukkan bahwa dengan adanya arus listrik atau muatan listrik yang bergerak itu dapat menimbulkan medan magnet gitu ya. Jadi kita telah mengetahui bagaimana suatu kompas gitu ya. Suatu kompas kemudian ada kawat berarus, maka kompasnya akan mengalami penyimpangan ya. Di mana kita tahu bahwa tentunya kompas tersebut mengalami penyimpangan kalau ada medan magnet yang mengganggu kompas tersebut gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan medan magnet yang disebabkan oleh muatan yang bergerak gitu ya. Muatan yang bergerak tentunya akan menghasilkan arus ya. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah hukum Biot-Savart ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Ampere ya. Jadi hukum Biot-Savart ini sebenarnya bisa kita analogikan dengan hukum Coulomb ya untuk perhitungannya. Masih ingat hukum Coulomb, gaya Coulomb? Apa? K Q per R kuadrat gitu ya. Secara ini untuk magnitude atau besarannya gitu ya. Kemudian hukum Gauss, masih ingat? Integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0 ya. Ini telah kita pelajari ya sebelumnya ya. Jadi hukum Biot-Savart ini analogi ya dengan ini ya. Kemudian hukum Ampere ini analogi dengan hukum Gauss gitu ya. Jadi kalau di hukum Gauss kita mengenal adanya selubung ya. Selubung Gauss
Kalau pada hukum Ampere, kita akan kenal nanti loop Ampere ya. Gitu ya. Jadi kita akan pelajari ini bagaimana cara kita menentukan besaran dan tentunya juga arah nanti ya. Jadi vektor dari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat listrik berarus ya. Jadi ada dua cara di sini ya. Jadi ada yang pertama adalah menggunakan hukum Biot-Savart, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan hukum Ampere ya. Nah, jadi ini ya. Jadi perhitungan untuk hukum Biot-Savart ini, teman-teman, memiliki kemiripan dengan hukum Coulomb ya. Gitu ya. Hukum Coulomb, di mana di sini kalau kita lihat untuk hukum Coulomb, gaya ini sebanding dengan 1/r² ya. Jadi kita akan temukan juga nanti bahwa medan ya dengan menggunakan hukum Biot-Savart ini juga akan sebanding dengan 1/r² ya. Nah, kemudian untuk hukum Ampere sendiri ini memiliki kemiripan dengan hukum Gauss ya. Jadi kalau di hukum Gauss ada kita harus menggambarkan selubung yang sifatnya imajinatif gitu ya. Jadi seolah-olah ada selubung di sana, di mana kita menentukan apakah di dalam selubung itu ada muatan atau tidak di sana gitu ya. Nah sehingga dengan itu kita bisa menentukan medan ya, medan listrik tentunya ya. Nah, kemudian di perhitungan terkait dengan medan magnet kita gunakan hukum Ampere ya, di mana di sana akan ada nanti Amperian loop ya, atau loop Ampere ya. Oke, kita tinjau satu persatu. Nah, yang pertama kita akan lihat ya hukum Biot-Savart ya. Jadi misalkan ini adalah suatu kawat ya, suatu kawat yang dialiri oleh arus sebesar I. Kemudian tentunya ini bisa kita misalkan sebagai suatu muatan ya, suatu muatan yang bergerak gitu ya, DL gitu ya. Kalau ini kita potong-potong, ini kan banyak sekali gitu ya. Nah tentunya muatan ini dia akan menghasilkan medan tentunya ya. Jadi ini adalah medan magnet ya, yang dihasilkan oleh elemen DL ini ya, elemen DL. Jadi dB sama dengan K. Itu yang di belakang ada apa? Ngobrol? Ada yang perlu didiskusikan? Ada? Oke, kalau tidak ada mohon diperhatikan terlebih dahulu ya. Baik. Jadi dB adalah medan ya yang dirasakan oleh titik P ini ya. Medan yang dirasakan oleh titik P akibat ini ya, elemen ini sebesar DL ya. Jadi dB sama dengan K, I adalah arus yang mengalir pada kawat ini. Kemudian DL adalah ini ya, jadi elemen panjang ini cross R ya. Jadi kalau cross artinya apa? Sama dengan DL R sin theta ya. Sehingga dia harus apa? Tegak lurus ya, harus tegak lurus ya. Jadi antara DL dengan R topi artinya tentu arah dari ini ya. Jadi R topi tentu arahnya ke sini ya. Nah, dibagi dengan R kuadrat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kemana arah medan yang dihasilkan oleh kawat berarus ini. Kemana arah medannya? dB, DL, cross R topi ya. Ingat, ini DL-nya ke arah sini, ini R topinya ke arah sini. Kita crosskan. Artinya, DL kita putar searah jarum jam. Ya. Nah, kita ingat aturan skrup ya. Atau kaidah tangan kanan. Nah, kira-kira kalau skrup kita putar searah jarum jam, nah maka skrup itu akan bagaimana? Masuk atau keluar?
masuk ya. Nah, jadi di titik P ini medannya akan masuk ya. Jadi masuk ke monitor kita atau ke layar kita ya. Nah, jadi R topi di sini adalah vektor satuan atau vektor basis dari jari-jari ini, jarak antara elemen ini ya, elemen panjang kawat ini dengan titik P ya. Seperti itu ya. Jadi ini ya, dB sama dengan K. K ini adalah suatu konstanta gitu ya. Akan dijelaskan nanti konstantanya seperti apa. Kemudian ini adalah arus yang mengalir pada kawat tersebut. Kemudian DL adalah elemen ini, ya, elemen panjang dari kawat. Kemudian R topi di sini arah ya. Jadi vektor satuan, vektor basis dari jarak antara DL dengan P ya. Kemudian R kuadrat tentu jaraknya ya antara elemen panjang ini dengan titik yang kita tinjau ya, yang merasakan medan magnet tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa? Saya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi K ini adalah tetapan yang besarnya bergantung pada medium ya. Jadi kalau mediumnya adalah medium hampa, maka kita rumuskan dengan ini ya. Jadi K sama dengan mu0 per 4pi. Ya. Dan mu0 adalah permeabilitas dari ruang hampa ya. Nah, sehingga mu0 di sini ini konstantanya. mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla kali meter per ampere ya. Gitu ya. Nah, ini tadi seperti yang kita jelaskan tadi gitu ya. Jadi arah medan magnet yang ditimbulkan itu tergantung dari ini nanti. Jadi kalau seperti tadi ya, ini adalah DL, kemudian arah L-nya adalah seperti ini, ya, sehingga DL cross R, aturan skrup sesuai dengan berarti ini putarannya adalah searah jarum jam ya. Jadi skrupnya masuk, jadi medannya di sini masuk, gitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Oke, bisa ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini hanya untuk elemen ini saja ya. Elemen DL saja. Jadi untuk sepanjang kawat, nah tentu perlu kita integralkan ya. Jadi B atau medan yang dihasilkan oleh seluruh kawat, ya. Jadi sama dengan integral dB ya. Jadi K ini karena konstanta kita keluarkan gitu ya. Di integral dari seluruh penghantar, kemudian I dl cross R per R kuadrat ya.
Oke, kita coba lanjutkan ya. Sebentar. Teman-teman sudah punya buku Holiday semua ya? Sudah? Oke. Nah, jadi yang terlihat. Oke, jadi yang tadi kita bahas adalah terkait dengan ini ya, bagaimana suatu kawat berarus akan menghasilkan suatu medan ya, yang bisa kita ukur ya. Nah, jadi medan yang dirasakan di titik P itu nanti berapa gitu ya. Ini untuk hukum Biot-Savart tadi. Nah, kemudian jadi ini adalah suatu penampang ya, suatu penampang dari ini adalah yang di tengah ini adalah apa namanya, kawat berarus ya. Nah, kalau silang ingat ya, silang artinya masuk ya, masuk. Jadi di sini arusnya masuk ke bidang ya, masuk ke layar kita. Kemudian medan yang dihasilkan adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah contoh percobaannya gitu ya. Jadi di sekitar ini adalah pasir besi, kemudian ini adalah kawat berarus ya. Ini adalah kawat berarus. Nah, kita bisa lihat di sini garis gaya magnetnya, medan di sekitar kawat berarus ya, membentuk lingkaran ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan arah medan ya, arah medan dari suatu kawat berarus ya. Nah, jadi kita gunakan di sana kaidah tangan kanan ya, teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya untuk gaya Lorentz kita gunakan seperti ini ya. Nah, jadi untuk apa namanya, medan seperti ini ya. Jadi ini adalah arus, kemudian jari-jari kita yang melengkung, ini adalah arah medan. Ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya. Arus mengalir dari bawah ke atas di sini ya. Nah, kemudian di titik ini ya, tentunya medannya keluar ya. Ini ya, medannya keluar ya. Kemudian ke arah ini medannya masuk ya. Nah, kenapa ini perlu teman-teman perhatikan? Karena nanti akan ada persoalan misalkan ada dua kawat ya. Jadi ada dua kawat yang sama-sama dialiri oleh arus ya. Gitu ya. Kemudian ditanya berapa gaya ya, berapa gaya magnet akibat kawat lainnya gitu ya. Nah, tentu teman-teman perlu perhatikan pada saat titik tertentu tersebut apakah medannya masuk atau keluar ya, arah medannya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita gunakan di sini kaidah tangan kanan ya. Kemudian ingat bahwa arah arus itu berlawanan dengan arah elektron ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini tadi arah medan magnet oleh kawat lurus ya, mengikuti kaidah tangan kanan ya. Oke, ini langsung masuk ke gaya antar dua kawat panjang sejajar. Sebelum ini mungkin kita masuk ke ini dulu ya, apa namanya? Sebentar ya. Ini sudah hukum Ampere. Oke. Oke. Nah, jadi kita masuk ke perhitungan bagaimana cara kita menghitung ya medan yang dihasilkan oleh suatu kawat ya, kawat berarus seperti ini ya. Suatu kawat berarus seperti ini. Kita telah mengetahui bahwa ini ya, ini tadi untuk hukum Biot-Savart ya.
Jadi dB sama dengan mu0 per 4pi I ds cross r topi per r kuadrat ya untuk menentukan medan. Nah, kita akan buktikan ini sebenarnya ya, bahwa medan yang dihasilkan ya, medan yang dihasilkan oleh suatu kawat ini sangat panjang artinya ya, yang sangat panjang atau tak berhingga panjangnya. Nah, maka medan yang dihasilkan ini sama dengan mu0 I per 2pi R ya. Jadi R tentu adalah apa? Jarak dari titik yang ditinjau ke ini gitu ya, ke kawat berarus tersebut gitu ya. Jadi mu0 ini adalah permeabilitas tadi ya, konstanta, kemudian I adalah arus yang mengalir pada kawat dibagi dengan 2pi R ya. Oke, kita berikutnya akan buktikan ya. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, ini adalah suatu kawat. Jadi ini ada suatu kawat yang dialiri oleh arus ya, sebesar I. Kemudian elemennya kita ambil di sini ya. Ya, elemen ds gitu ya. Kalau tadi dl, ini ds gitu ya. Ini sama saja sebenarnya. Jadi tentunya dB ini K ya. Ya. dB K. Nah, kemudian I dikali ds cross r topi tadi ya. Nah, jadi kita bisa ubah menjadi ini ds sin theta ya. ds sin theta dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Nah, itu adalah dB yang dirasakan oleh titik P gitu ya, akibat keberadaan ini ya, arus pada ds ini ya. Nah, kemudian ini tentu ada dua segmen di sini ya. Jadi ini bisa kita integrasikan dari sini ke sini ya, dari 0 sampai tahingga. Kemudian juga ini ya, dari 0 sampai tahingga lagi gitu ya. Jadi kalau kita lakukan integrasi ini, jadi B sama dengan 2 kalinya gitu ya. Jadi dari sini ke sini, ditambah ini ke sini ya. Jadi 2 kalinya. Jadi 2 dikali integral 0 sampai tahingga, ini dari 0 sampai tahingga tadi, ini juga dari 0 sampai tahingga dB ya. Nah, sehingga ini sama dengan ini kita masukkan ya. Jadi arusnya konstan di sini ya. Jadi tidak ada perubahan arus ya. Jadi mu0 I dibagi dengan ini 4 ya dikali 2, ini 2pi. Kemudian sin theta ds per R kuadrat ya. Nah, sin tentu bisa kita lakukan ya, operasi trigonometri nantinya. Nah, di mana di sini R, jadi ini adalah S ya, kemudian ini adalah R, jarak antara titik tinjau ke kawat. Nah, sehingga ini R kuadrat sama dengan S kuadrat tambah R kuadrat ya. Ini trigonometri Pitagoras biasa ya, ini Pitagoras ya. Sehingga R bisa kita dapatkan sama dengan S kuadrat, akar dari S kuadrat ditambah R kuadrat, kemudian sin theta ya. Ini adalah sin theta, kemudian ini tentu ini adalah pi ya. Jadi sin theta sama dengan sin pi dikurang theta ya, sama dengan R dibagi dengan S kuadrat ditambah ini tadi R ya. Jadi R sin apa? D mi gitu ya. Di ini R dibagi dengan R ini ya. Ini telah kita dapatkan tadi akar dari S kuadrat tambah R kuadrat ya. Nah, kita dapatkan
sin theta. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan sin theta, nah tentu bisa kita substitusikan. Ya. Jadi ini kita substitusikan ke persamaan ini. Ya. Kita substitusikan ke persamaan yang di atas ini ya. Nah, sehingga B sama dengan mu 0I per 2pi integral dari 0 sampai tah hingga sin theta ds, sin theta-nya kita ganti menjadi ini. Ya. Jadi R ds dibagi dengan S kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 ya. Oke, ini paham kenapa ini S kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2? Nah, ini kita ganti juga ya. Jadi R ini kita ganti juga ya. Nah, sehingga ini kan akan menjadi apa? S kuadrat tambah R kuadrat ya. Kemudian dikali dengan ini. S kuadrat tambah R kuadrat pangkat setengah ya. Artinya 1 tambah setengah ya. Jadi S kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kemudian B sama dengan mu 0I per 2pi. Nah, R ya. Jadi tentu jarak dari ini ke sini tidak akan berubah ya. Jaraknya tidak akan berubah. Nah, sehingga bisa kita ini oke. Nah, ini setelah integrasi ya. Ini setelah integrasi maksudnya ya. Ini kita integrasi menjadi ini. Jadi mu 0I per 2pi R S per S kuadrat tambah R kuadrat pangkat setengah. Kemudian, nah kita masukkan syarat batasnya ya. Syarat batas dari S tentunya ya. Karena kita integrasikan terhadap ds ya. Jadi syarat batasnya adalah dari 0 sampai tah hingga ya. Nah, jadi kalau 0 gitu ya. 0 dibagi suatu bilangan tentu 0 ya. Kemudian tah hingga dibagi tah hingga 1 ya, mendekati 1 ya. Jadi 1 dikurang 0 ya. Jadi 1. Jadi mu 0I dibagi dengan 2πr dikali 1 sehingga kita dapatkan mu 0I per 2πr ya. Jadi kita buktikan ya, medan yang dihasilkan oleh kawat yang sangat panjang sama dengan mu 0I per 2πr ya. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, I adalah arus yang mengalir pada kawat tersebut, kemudian R adalah jarak antara kawat dengan titik yang kita tinjau ya, seperti itu. Nah, ini tentu sangat mudah sekali ya. Semi infinite artinya adalah separuhnya ya. Jadi kalau kawat yang sangat panjang itu tadi dengan panjang yang tak berhingga adalah mu 0I per 2πr. Jadi kalau 0 sampai tah hingga tentu setengahnya ya gitu ya. Jadi setengah dari ini adalah 1/4 ya. B sama dengan mu 0I per 4 di R ya. Oke, bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Bisa? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi ini adalah magnetic field, artinya medan magnet akibat adanya, kalau tadi kawatnya lurus ya teman-teman ya, kawatnya lurus. Nah, kemudian ini membentuk busur ya, busur lingkaran ya, kawat yang membentuk busur lingkaran. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya ini adalah sebuah kawat, elemen kawat ya, yang dialiri arus sebesar I. Kemudian ini C adalah titik yang akan kita tinjau ya, berapa besar medan yang dirasakan oleh titik C ini ya. Nah, jadi kita bisa tinjau gambar ini ya. Ini adalah
P atau bisa dilambangkan dengan theta, bisa juga gitu ya. Kemudian R ini adalah jarak dari elemen kawat ini ke titik yang akan kita tinjau, dan ini sama juga dengan jari-jari kelengkungan ya, jari-jari kelengkungan dari kawat ya. Kemudian ini adalah S ya. Jadi di sini S sama dengan theta atau P dikali dengan R ya, atau DS ya. DS sama dengan D theta atau dP dikali dengan R ya, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, di mana DS-nya, ini DS tentu elemen dari panjang kawat itu tadi ya. DS akan selalu tegak lurus dengan R topi ya. DS akan selalu tegak lurus dengan R topi ya. Seperti itu ya. Oke, jadi tadi di perumusan kita ada DS cross R ya. Jadi langsung bisa kita kalikan saja ya, jadi DS gitu ya. Karena DS dengan R topi ini saling tegak lurus ya. Oke. Jadi untuk ini ya. Nah, kita tuliskan persamaan yang tadi. Jadi DB sama dengan K dikali I DS cross R topi per R kuadrat tadi ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi DB K mu 0 per 4Pi, kemudian dikali dengan I DS cross R topi ya. Nah, karena dia sudah tegak lurus, kita buatkan saja langsung seperti ini. Jadi I DS sin 90 ya, dibagi dengan R kuadrat. Nah, sehingga ini sama dengan mu 0 per 4Pi I DS per R kuadrat ya, seperti itu ya. Untuk medan ya, ini baru elemennya saja ya, jadi elemen kecil di sini ya. Nah, untuk bisa menghitung berapa medan yang dihasilkan, tentu sama ya, ini kita integrasikan atau integralkan ya. Nah, untuk arahnya kemana kira-kira? Arah medan yang dirasakan oleh titik C? Nah, ada dua cara ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah aturan Scrub ya. Karena tadi arah dari medan itu tergantung pada ini ya, DS cross R. Ini DS kita crosskan terhadap R. Artinya skrup kita putar berlawanan dengan jarum jam. Skrupnya masuk atau keluar? Keluar ya. Jadi di titik C dia keluar ya. Atau kita bisa gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ya. Gitu ya. Jadi arahnya ke luar ya. Kalau masuk berarti seperti ini ya. Masuk ini ke luar ya. Jadi arah medan yang dirasakan oleh titik C mengarah keluar ya, ke arah kita ya. Nah, ini sudah bisa dilanjutkan. Oke, kemudian bagaimana medan total ya yang dirasakan oleh titik C itu tadi? Tentunya kita integrasikan ya. Jadi kita integrasikan B sama dengan integral DB. Nah, jadi tentu ini kan komponennya kecil ya. Katakanlah ini adalah sudutnya 0 di sini ya. Sudut tetanya 0 ya. Kemudian ini kan sampai di sini ya. Jadi kita sapu ya, dari sini sampai ke sini dengan sudut sebesar pi ya. Artinya sudutnya dari 0 sampai pi. Nah, ini yang akan menjadi batas integrasi kita ya. Jadi dari 0 sampai pi ya. Kemudian mu 0 per 4pi. Nah, ini sudah saya tuliskan tadi bahwa S itu sama dengan theta dikali dengan R ya, atau DS sama dengan R dikali D theta atau dP gitu ya.
Nah, kita substitusikan ds ini tadi, ds ini menjadi ini ya, R dP ya. Jadi I R dP per R kuadrat. Nah, mu0 ini karena konstanta, ini juga konstanta, ya, karena integrasi kita adalah terhadap d theta gitu ya. Jadi yang bukan tergantung pada theta ya kita keluarkan saja ya. Jadi mu0 I per 4 pi R integral 0 sampai pi dP ya. Nah, tentu ini integral dari dP apa? Pi ya. Kemudian syarat batasnya adalah pi sampai 0 ya. Artinya ini dikali dengan pi ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan B sama dengan mu0 I dikali pi per 4 pi R ya, seperti itu ya. Oke, ini kan tadi yang kita bahas adalah arc ya, atau busur ya. Busur dari suatu lingkaran ya. Oke, coba teman-teman bayangkan kalau kira-kira kawatnya tersebut membentuk suatu lingkaran penuh ya. Kemudian arah arusnya ke sini, tentu arah medannya keluar gitu ya. Nah, kira-kira berapa medan yang dihasilkan? Berapa kira-kira medan yang dihasilkan? Berapa? DS-nya jadi berapa? Nah, tadi ini ya. Ya, mu0 per 4 pi I ds per R kuadrat. Nah, ds-nya berapa? Kalau dia satu lingkaran penuh. ds itu ingat ya, panjang segini gitu ya, ds. Nah, kalau satu lingkaran penuh, berapa? Artinya ini adalah ds-nya atau s-nya sama dengan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran berapa? 2 pi R ya, 2 pi R. Jadi ini bisa kita ganti ya menjadi 2 pi R ya. Jadinya apa? Jadi mu0 per 4 pi dikali I, kemudian ininya 2 pi R dibagi dengan R kuadrat ya. Seperti itu ya. Ini bisa habis sini ya. Tinggal 2 ya. Berarti mu0 I kemudian R per 2R kuadrat ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini sama-sama R ya, 2 pi R gitu ya. Ini R-nya sama sebenarnya ya. Oke. Nah, sehingga mu0 I per 2R ya. Nah, kita dapatkan nanti seperti ini ya. Di B, ini untuk satu lingkaran penuh ya. Jadi untuk ini ya. Jadi untuk satu lingkaran penuh, karena ds tadi adalah ini ya. Kalau S secara keseluruhan tentu keliling lingkaran ya. Tadi setelah kita buktikan, nah maka kita akan dapatkan medan yang dihasilkan oleh kawat yang membentuk loop berupa lingkaran adalah seperti ini ya. mu0 I per 2R ya. Oke, bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Saya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu untuk contoh soal nanti akan kita bahas. Nah, kemudian kita akan bahas gaya ya, gaya antara dua buah kawat ya, dua buah kawat yang kita susun secara paralel, di mana kawat tersebut berarus ya. Nah, jadi sebelumnya teman-teman kita telah pelajari ya
Bentar. Tidak bisa dicoret ya. Bisa jalan. Oke, sudah terlihat ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu kawat ya. Suatu kawat lurus ya. Kemudian kawat lurus kita ini berada di dalam pengaruh medan. Ya, katakanlah medannya ini artinya masuk atau keluar? Masuk ya. Ini medannya masuk. Oke. Nah, jika tidak ada arus yang mengalir pada kawat ini, nah kawat akan tetap lurus ya. Karena tidak ada gaya magnet di sini ya. Tidak akan ada gaya magnet di sini. Nah, kemudian kawat ini kita berikan arus ya. Sebesar I. I ya. Kita berikan arus sebesar I. Nah, apa yang terjadi dengan kawat ini? Sesuai dengan materi kita sebelumnya, kawatnya akan mengalami gaya ya, sehingga kawat akan melengkung. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah gayanya ke arah mana dan melengkung kemana? Gayanya ke arah mana? Nah, ingat ini kita gunakan kaidah tangan kanan untuk penghitungan gaya Lorentz ya, seperti ini ya. Oke, jadi ini apa? Gaya. Ini adalah arah arus. Ini adalah medan. Berarti seperti ini ya. Medan masuk, arus mengalir seperti ini dari bawah ke atas. Artinya gaya ke arah kiri ya. Kemudian, jadi gaya magnetnya adalah ke arah kiri, sehingga kawat akan melengkung seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang misalkan kita memiliki dua buah kawat. Oke ya, kita memiliki dua buah kawat ya. Ini adalah kawat 1 ya. Kemudian ini adalah kawat 2. Ini kawat 1. Ini kawat 2. Oke ya. Nah, sebelum kawat ini kita berikan arus, ini tidak terjadi apa-apa di sini ya. Oke. Kemudian katakanlah kawat 1 kita berikan arus ya. Jadi ada I. Ya. Ada I. Kemudian kawat 2 juga kita berikan arus. I. Oke ya. Nah, tentunya kawat 1 ini karena ada arus, kita sudah pelajari tadi ya, hukum Biot-Savart ya. Nah, di mana tentunya di sini karena adanya arus, maka akan muncul medan ya. Akan muncul medan di sekitar ini, kawat. Ya, arah medannya kemana? Arah medannya kemana? Ayo, arah medannya kemana? Arah medannya kemana? Ke sini ya. Ya, ini ya. Oke. Berlawanan jarum jam ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, ini arah medan. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat garis ini sampai di sini. Oke. Artinya yang dirasakan, medan yang dirasakan oleh titik kawat ini mengarah ke dalam atau keluar? Coba ya, ini
Kemudian ini kan dia akan menghasilkan medan gitu ya, ini garis-garisnya gitu ya. Nah, tepat di titik ini atau di titik ini atau semua titik di sepanjang kawat 2, medan yang dia rasakan masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Masuk ya. Nah, kecuali kawat 2-nya di sini. Nah, artinya keluar ya. Misalkan kawat 2-nya di sini ya, atau kawat 3 lah. Yang dirasakan oleh kawat 3 tentu keluar ya. Yang dirasakan kawat 2 masuk. Oke, artinya di sini ada medan yang masuk di sini ya. Nah, sehingga kawat 2 juga akan mengalami gaya ya. Ke mana? Ayo, baru tadi ini. Gaya ke arah kiri ya. Jadi kan medan masuk ya. Ini arus. Gaya ke arah kiri ya. Oke. Jadi yang sebelumnya kita bahas seperti ini. Jadi bagaimana suatu kawat berarus di bawah pengaruh medan gitu ya. Jadi kita di sini tidak tahu medannya dari mana gitu ya. Pokoknya ada medan di sana. Entah itu medan magnet permanen atau lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini kita telah mengetahui salah satu sumber medan adalah kawat berarus ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada dua kawat yang paralel, kemudian kita aliri arus, ya, maka ini dia akan menghasilkan medan di sini, akan menghasilkan medan, kemudian akan mempengaruhi kawat 2 ini gitu ya, sehingga dia akan mengalami gaya. Dan begitu juga sebaliknya tentunya ya. Oke ya, kalau yang ingin kita lihat adalah berapa gaya yang dirasakan oleh kawat 1 gitu ya. Tentu kawat 2 juga menghasilkan medan. Ya. Arah medannya kemana? Yang dirasakan oleh kawat 1? Keluar ya, seperti ini ya. Ini arus, artinya kawat 1 akan mengalami gaya ke kanan. Ya, seperti itu ya. Bisa? Bingung? Oke, kita ulangi ya. Kita gunakan di sini adalah kaidah tangan kanan ya. Tangan kanan. Oke, kita telah mengetahui tadi dengan hukum Biot-Savart percobaan Ørsted di mana kawat lurus yang dialiri arus dia akan menghasilkan medan. Oke ya. Nah, ini arusnya dari bawah ke atas ini gitu ya. Seperti ini. Ditunjukkan oleh ibu jari kita. Oke. Kemudian ini adalah arah medannya. Nah, sehingga di sini arah medannya berlawanan jarum jam gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, di arah kiri dari arus gitu ya, tentu akan selalu keluar ya. Jadi di arah sini akan selalu keluar dia. Keluar, ini keluar ya. Ya. Kemudian di arah kanan kawat tentu akan selalu masuk ya. Akan selalu masuk di sini ya, masuk. Oke. Nah, sudah ya. Kemudian di dekat kawat 1 kita memiliki kawat 2 yang juga ada arus di sini ya. Ada arus. Artinya ada muatan yang bergerak sehingga dia akan mengalami gaya magnet. Oke ya. Nah, kemudian pada titik di sini arahnya adalah masuk kan? Ya. Di sini masuk kan tadi. Masuk semua di sini ya. Arah medannya masuk, kemudian arah arusnya ke atas ya. Kita gunakan kaidah tangan kanan untuk gaya magnet. Ya, ini medannya masuk, kemudian ini arus, artinya gaya yang dirasakan oleh kawat 2 adalah mengarah ke kiri. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian bagaimana gaya yang dirasakan oleh kawat 1 akibat adanya medan yang dihasilkan oleh kawat 2? Nah, ini adalah arah arusnya. Kemudian sama ya. Di sekitarnya akan ada medan magnet kan? Nah, karena kawat 1 ini berada di sebelah kiri, dia akan selalu ke luar ya. Artinya medan yang dirasakan di sini keluar.
keluar, kemudian ini adalah arah arusnya, sehingga gaya yang dirasakan ke arah kanan, ya, seperti itu ya. Oke, untuk konsep ini bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, bisa. Kemudian kita lanjutkan ya. Gaya antara dua buah kawat paralel ya. Jadi oke, ini telah kita ketahui tadi ya. Jadi kawat berarus μ0I per 2πr tadi ya. D artinya adalah jarak ya, jarak antara dua buah kawat itu tadi ya. Jadi misalkan kawat ini terpisah sejauh D, maka medan yang dirasakan di titik ini adalah itu tadi ya, μ0I per 2πd gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi ini medan yang dirasakan oleh kawat gitu ya. Jadi misalkan kawatnya ini belum digambarkan ya, seperti ini misalkan ya. Kawat ini kawat 1, ini kawat 2, atau kawat A, ini kawat B. Kemudian dipisahkan sejauh D gitu ya. Maka medan yang dirasakan adalah sebesar ini ya. Medan yang dihasilkan oleh titik A ya, oleh apa namanya? Kawat A ini ya. Gitu ya. BA sama dengan μ0IA per 2πd. Jadi notasinya jangan sampai salah nanti ya. Jadi BA di sini artinya adalah medan yang dihasilkan oleh titik A. Ya, kemudian yang dirasakan oleh B gitu ya. Jadi D adalah jarak dari B ke A seperti itu ya. Nah, kemudian kita telah mengenal sebelumnya terkait dengan gaya magnet gitu ya. Di mana gaya magnet adalah IL cross B ya. IL cross B. Nah, lihat notasi di sini teman-teman. F, B, A artinya apa? Gaya yang dirasakan oleh B akibat adanya medan magnet A ya. Oke ya. Jadi FBA gitu ya. Di FBA adalah I-nya tentu IB ya. Karena muatan yang bergeraknya kan di sini ya. Jadi arus ini IA kita gunakan untuk menghitung BA ya, bukan FA ya. Ingat ya. Jadi IA ini kita gunakan untuk menghitung medan yang dihasilkan oleh arus ini gitu ya. Nah, jadi ini kita gunakan IB ya. Jadi FBA IB dikali dengan L cross B ya. Di L adalah panjang kawat ini gitu ya. Oke, kemudian karena L dengan B ini tegak lurus ya. Ini kenapa kira-kira BA-nya mengarah ke bawah? Ini bisa dipahami? Kenapa BA-nya mengarah ke bawah? Kenapa arah medannya mengarah ke bawah? Ya tentu dengan kaidah tangan kanan ya, gitu ya. Ke arah sana, ini ya. Artinya B-nya mengarah ke bawah ya. Sama saja sebenarnya yang kita gambarkan tadi ya. Kalau tegak seperti ini ya. Nah, maka dia akan masuk. Oke ya. Jadi ingat kaidah tangan kanan ya. Teman-teman semua punya tangan kanan gitu ya. Jadi pada saat ujian nanti ya gunakan tangan kanan ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi B mengarah ke bawah di sini. Kemudian ini adalah elemen panjang ya. Panjangnya mengarah ke ini ya. Jadi L cross B ya. L cross B. Ya, kalau kita putar dia kan akan masuk ya. Jadi F mengarah ke sini ya. Jadi FBA sama dengan IB. Ini arus yang mengalir di B dikali dengan L cross BA ya. Jadi medan yang dirasakan oleh titik B ini akibat adanya arus pada kawat A ya. Jadi FBA sama dengan IB dikali L BA. Kemudian karena dia saling tegak lurus ini
antara L dengan B, ya, sin 90. Nah, bisa kita tuliskan saja di sini ya. Nah, jadi B tadi sudah kita dapatkan ya, mu 0 IA per 2 pi D, ya, mu 0 IA per 2 pi D, kemudian dikali dengan L, dikali dengan IB, sehingga kita dapatkan ini ya. Jadi FBA adalah gaya yang dirasakan oleh kawat B akibat adanya medan yang dihasilkan oleh listrik yang mengalir ya di kawat A, ya, seperti ini ya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa? Nah, untuk gaya yang dirasakan oleh A, tentu sebaliknya gitu ya. Jadi ini arus, kemudian tentunya B arahnya ke sini ya. Oke. Di arahnya ke sini. Kemudian ini adalah elemen panjang. Ya. Ini L cross B, tentunya arah gayanya nanti akan ke sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan hukum Ampere ya. Hukum Ampere ya. Jadi kalau kita lihat perumusannya ya, kalau kita lihat perumusannya ini hampir sama ya dengan hukum Gauss ya. Hukum Gauss kita telah kenal sebelumnya, integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0 ya. Nah, kemudian ini untuk hukum Ampere ya. Integral tertutup B dot ds sama dengan mu 0 I enclosed ya. Jadi arus ya di sini ya. Ini muatan yang dilingkupi oleh selubung Gauss, ini adalah arus yang dilingkupi oleh loop Ampere. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi kita telah menghitung ya, atau menentukan medan yang dihasilkan oleh suatu kawat dengan menggunakan hukum Biot-Savart ya. Nah, bagaimana kalau kita gunakan hukum Ampere ini gitu ya? Apakah lebih mudah atau seperti apa ya? Oke. Jadi misalkan seperti ini, teman-teman. Kalau sebelumnya itu hukum Gauss ya. Jadi ada distribusi muatan ya. Jadi ada muatan, kemudian dilingkupi oleh selubung Gauss seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah tampak atas ya. Tampak atas dari suatu kawat berarus ya. Nah, ini artinya arusnya keluar ya. Yang bulat berarti arusnya keluar ya. Jadi ada kawat yang menuju kita arusnya gitu ya. Kemudian ini masuk ya, masuk. Kemudian ini juga keluar ya. Nah, ada 3 buah kawat ya yang dialiri oleh arus ya. Jadi kawat 1, 2, dan 3 masing-masing arusnya adalah I1, I2, dan I3. Nah, kemudian untuk menentukan berapa medan yang dihasilkan oleh ini gitu ya, yang berada di dalam loop Ampere ya, Amperian loop kita ini ya. Nah, kita perlu tuliskan seperti ini ya. Jadi integral tertutup B dot ds sama dengan integral tertutup B
dot artinya di sini cos ya. Cos ds sama dengan mu 0 I enclose ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini I enclose kita, jadi I 1 itu mengarah ke kita gitu ya, keluar. Nah, kemudian ini masuk ya. Artinya berlawanan ya. Nah, jadi I enclose di sini adalah I1 dikurang I2. Sama juga jika kita berbicara terkait dengan hukum Gauss ya. Jadi ada muatan positif dan negatif, ya tinggal kita jumlahkan dan kurangi saja gitu ya. Seperti itu ya. Jadi I enclose adalah I1 dikurang I2 ya. Nah, jadi di sini juga kita gunakan kaidah tangan kanan, teman-teman ya. Kaidah tangan kanan. Jadi ini adalah arah loop ampere kita. Kemudian ini arah arus ya. Jadi kalau arah arus kita searah dengan arah ibu jari, artinya arus ini adalah positif ya. Kalau berlawanan, artinya ini negatif ya. Jadi untuk I enclose akan menjadi I1 dikurang I2 ya. I2 ya. Jadi ini positif, ini arah amperian loop kita. Kemudian ibu jari kita ini searah dengan ini, karena ini masuk ya, ini keluar juga ya, ini keluar searah dengan ibu jari. Nah, artinya ini positif, kemudian ini negatif ya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ya. Ini ya. Jadi ini adalah arah dari amperian loop kita ya. Kemudian ini adalah arah arus ya. Ini positif, ini negatif ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan integral tertutup B cos theta dikali ds sama dengan mu 0 I1 dikurang I2 ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan medan magnet ya dari suatu kawat. Nah, ini kawat ya. Yang biru ini adalah kawat gitu ya. Kemudian arusnya artinya di sini masuk atau keluar? Ini keluar ya. Arusnya keluar. Nah, makanya di sini medannya seperti ini ya. Jadi amperian loopnya kita buatkan seperti ini ya. Gitu ya. Ini arah arusnya. Nah, kita bisa hitung ya berapa medan yang dilingkupi ya oleh amperian loop ini. Ya. Jadi integral BDS ya. Kita cari dulu integral tertutup BDS. Jadi DS adalah ini ya. Komponen dari ini, dari amperian loop. Nah, kalau untuk seluruh ini, artinya S-nya berapa? 2V R ya. 2V R ya. Nah, sehingga ini B integral DS, DS-nya adalah 2πr. Ini ya. Jadi integral dari B dot DS adalah B dikali 2πr. Nah, itulah yang sama dengan mu 0 I enclose ya, atau I arus yang dilingkupi oleh amperian loop ya. Nah, tentunya karena amperian loopnya berada di luar, kemudian kawatnya berada di dalam, arusnya dilingkupi oleh amperian loop ya. Berapa arusnya? I ya. Jadi arusnya I ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan B 2πr sama dengan mu 0 I ya. Sehingga kita bisa dapatkan B sama dengan mu 0 I per 2πr. Kita bandingkan ya dengan rumusan yang kita dapatkan menggunakan hukum Biot-Savart tadi ya. Jadi Biot-Savart tadi kita dapatkan ini setengah ini ya, sama ya, mu 0 I per 2R ya. Maaf, mana tadi, bukan ini ya, mu 0 I
Nah, ini ya. Mu 0 I per 2 PR ya. Sama ya. Jadi kalau ini tadi kita kita hitung dengan menggunakan hukum Biot-Savart ya. Nah, kemudian yang kita dapatkan barusan kita gunakan hukum Ampere ya untuk menghitung berapa medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus ya. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, untuk kasus yang kita bahas tadi ya, Amperian loop-nya berada di luar ya. Berada di luar kawat ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan medan ya, medan di dalam kawat ya, medan di dalam kawat ya. Artinya Amperian loop atau loop ampere kita harus kita posisikan di dalam kawat ya. Nah, katakanlah ini adalah diameter dari kawatnya ya. Diameter dari kawat kita adalah sebesar R ya. Kemudian jari-jari ya, jari-jari dari kawat kita R, kemudian jari-jari dari Amperian loop-nya adalah R kecil di sini ya. Nah, kita gunakan hukum Ampere tadi. Jadi integral tertutup B dot ds, B integral dari ds ya. Jadi B untuk ini semua ini tentu keliling lingkaran ya, 2 PR ya. Jadi B dikali dengan 2 PR ya. Nah, arus tentu akan sebanding dengan luas penampang ya, teman-teman ya. Gitu ya. Jadi arus sebesar I ini kan untuk luas penampang ini ya, sebesar I R kuadrat ya. Nah, kalau I enclose tentu hanya di sini saja ya, sebagian sini saja, gitu ya, untuk pi R kuadrat ya. Jadi I enclose, kalau kita buatkan perbandingan, I enclose per I sama dengan pi R kuadrat dibagi dengan pi R besar kuadrat ya. Nah, sehingga I enclose sama dengan I dikali pi R kecil kuadrat dibagi dengan pi R kuadrat ya. Bisa dipahami ini analoginya? Bisa ya. Jadi arus I itu kan untuk semua ini gitu ya. Yang kita perlukan hanya di sini saja, I enclose ini saja gitu ya. Jadi I itu adalah untuk ke semua ini, pi R kuadrat. Kemudian I enclose untuk ini saja ya, yang kecil ini ya. Jadi pi R kuadrat. Jadi I enclose per I sama dengan pi R kuadrat ya, dibagi dengan yang besar ini gitu ya. Nah, kemudian ingat ini tadi kita gunakan kaidah tangan kanan. Amperian loop kita arah B-nya ke sini, artinya arusnya di sini adalah keluar searah ya dengan ibu jari kita, ya. Artinya arusnya bernilai positif ya, arusnya bernilai positif. Oke, tadi kita telah mengetahui ya integral B dot ds sama dengan apa? Mu 0 I enclose ya. Nah, sehingga kita bisa substitusikan. Jadi BDS tadi sudah kita dapatkan, B dikali 2 PR ya. B dikali 2 PR sama dengan mu 0 I enclose kita adalah ini ya. I enclose kita adalah ini. I enclose adalah I dikali dengan PR kuadrat per PR kuadrat ya. Ya. Nah, ini dicoret gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan B ya, medan di dalam kawat adalah seperti ini. B sama dengan mu 0 I per 2 pi R kuadrat dikali dengan R ya. Seperti itu ya. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita berbicara terkait dengan hukum Gauss ya. Hukum Gauss misalkan suatu bola pejal ya. Suatu bola pejal, kemudian selubung Gauss
kita ingin mencari berapa medan di sini ya. Medan listrik ya, bukan medan magnet ya, medan listrik. Nah, kalau pada kasus medan listrik ini kan 0 ya. Karena pada konduktor itu kan muatan terdistribusi di permukaan ya, sehingga di sini tidak akan ada muatan ya. Berbeda dengan ini tadi ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Bisa dipahami untuk Amperian loop ini? Jadi hampir sama ya, jadi analogi dengan hukum Gauss ya. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya ke solenoid dan toroid. Jadi kalau untuk solenoid ini adalah solenoid inilah nanti yang akan menjelaskan eksperimen yang kita lakukan, misalkan dengan melilitkan kawat pada paku itu tadi ya, sehingga paku itu nanti akan menjadi suatu magnet, seperti halnya magnet batang ya. Kita mengetahui bahwa kalau untuk kelistrikan ya, kita mengenal adanya monopol ya, monopol atau kutub yang satu saja gitu ya. Jadi ada kutub positif, bisa satu muatan positif saja gitu ya. Kemudian ada kutub negatif gitu ya. Nah tentu ada dipol juga gitu ya, jika misalkan ada muatan positif dan muatan negatif yang berdekatan, dipisahkan jarak sejauh d gitu ya. Nah ini kemudian besarnya sama tapi berlawanan, nah akan menjadi suatu dipol gitu ya. Nah tetapi pada magnet itu tidak ada monopol ya. Jadi tidak ada hanya kutub utara saja, tidak ada hanya kutub selatan saja gitu ya. Akan selalu ada utara dan selatan di sana ya, akan selalu berbentuk dipol ya. Oke, kita akan bahas terkait dengan solenoid ya. Jadi solenoid adalah seperti ini. Solenoid itu maksudnya adalah lilitan ya, lilitan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah lilitan ya. Artinya kenapa ini ditandai silang, ini ditandai titik? Artinya pada saat di sini arusnya masuk ke permukaan layar kita ya. Kemudian pada saat di sini dia akan keluar ya. Jadi arusnya melingkar seperti itu. Oke ya. Nah, kalau kita tinjau ya, solenoid ini yang dialiri oleh arus, nah dia akan seperti ini, teman-teman. Jadi pada saat di sini kan akan selalu masuk ya. Di sini akan selalu masuk ya. Pada saat dia mencapai ini akan selalu keluar. Betul ya? Nah, pada saat di sini dia akan selalu keluar. Jadi kalau kita gambarkan akan berbentuk seperti ini. Ya. Gitu ya. Jadi ini arus masuk, ini arusnya kan tadi seperti ini ya. Ini arus ya. Nah, seperti itu ya. Ini arus masuk gitu ya. Oke. Nah, jadi pada saat ini masuk, ini keluar ya. Kalau kita gambarkan lebih rinci, jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini kan bisa menjadi satu titik. Nah, ini melingkar gitu ya. Jadi kalau kita gunakan kaidah tangan kanan kita tadi, gitu ya. Nah, ini kan sama ya. Ini arusnya masuk. Kemudian ini adalah arah medan ya. Di titik ini ya, melingkar ya, seperti itu ya. Kemudian ini keluar di sini, keluar ya. Medannya, ini adalah medannya. Ya. Nah, ini bergabung gitu ya. Nah, sehingga akan menghasilkan garis-garis medan seperti ini ya teman-teman ya. Garis-garis medan seperti ini. Ya. Gitu ya. Nah, jadi garis medannya seperti ini. Ini kan melingkar gitu ya, bergabung. Ya, dia hampir sejajar di sini. Dia menjadi seperti ini ya, hampir sejajar seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya, kira-kira ya, bentuk dari solenoid ini ya. Nah, kemudian, nah misalkan kita letakkan suatu titik tinjau di sini ya. Titik tinjau di sini, di titik P1 dan P2, kita bisa lihat di sini di titik P2
ini sangat renggang sekali gitu ya. Kemudian di titik P1 ini medannya sangat garis medannya sangat rapat sehingga medan di sini sangat kuat sekali. Nah, untuk solenoid yang ideal di sini tidak ada sama sekali medannya gitu ya. Jadi medan terfokus di sini ya. Nah, makanya nanti ini akan menghasilkan suatu dipol magnet ya. Kalau suatu magnet yang permanen, katakanlah ini utara, ini selatan, arah medannya seperti apa? Gini ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi, nah, seperti ini ya, dia akan menghasilkan medan seperti ini. Jadi, apa namanya, solenoid ini nanti akan bisa menghasilkan dipol magnet ya, seperti halnya magnet permanen seperti ini ya. Nah, kalau solenoidnya betul-betul ideal, nanti tidak akan ada medan di sini ya, dirasakan di titik sini. Jadi medannya akan terfokus di sini. Oke, nah kemudian untuk menghitung medan, teman-teman ya, untuk menghitung medan artinya di sini adalah di dalam ya, di dalam. Ya. Nah, kita perlu menggambarkan amperian loop ya, loop ampere di sini ya, di sini ya. Jadi kita lihat di segmen yang di atas ini, misalkan seperti itu ya. Jadi integral BDS sama dengan mu 0 I enclose ya. Nah, artinya ada komponen di sini integral BDS dari A ke B ya, dari A ke B, kemudian dari B ke C, C ke D, D ke A ya. Kita jumlahkan semua ya. Oke. Nah untuk integral di sini, nah untuk integral ini jadi dari A ke B tentu ada nilainya gitu ya. Dari A ke B ini ada nilainya. Kemudian untuk dari B ke C dan D ke A, nah ini tidak ada nilainya ya. Jadi nilainya di sini adalah 0 ya. Karena di sini ya, jadi setiap elemen DS kemudian B dengan DS ini 0 gitu ya. Jadi B dot DS ya. Jadi lihat di sini, ini adalah B. Kemudian ini adalah DS-nya. Teman-teman bisa lihat antara B dengan DS di sini adalah tegak lurus ya. Tegak lurus. Jadi tentu B dot DS artinya B cos theta dikali dengan DS ini. Dengan DS. Cosnya cos 90 tentunya ya. Cos 90 berapa? 0 ya. Sehingga di sini 0, di sini 0 ya. Oke, jadi di integrasi ini untuk B ke C ya, kemudian D ke A, nah ini sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Dari C ke D. Jadi integral dari B dot ds sama dengan mu 0 I enclose. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, kira-kira ini bagaimana integrasi di sini? Apakah ada atau sama dengan 0 juga? Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini tidak ada arus ya yang dilingkupi di sini. Ya, tidak ada arus yang dilingkupi di sini sehingga ini juga akan bernilai 0. Ya. Seperti itu ya. Oh, maaf, bukan arus ya, tidak ada medan di sini ya. Jadi medan tidak ada di sini. Ya, medan kan hanya ada di sini ya. Di sini tidak ada medan. Nah, sehingga tentu 0 juga ya. Nah, yang memiliki nilai di sini hanya ini saja ya. Hanya ini saja. B dikali dengan ini ya.
Dari A ke B ini sepanjang H, jadi B dikali dengan H ya. Oke, jadi itu. Kemudian I enclose. I enclose berapa arus yang dilingkupi ya. Berapa arus yang dilingkupi. Jadi arusnya kan ini ya. Gitu ya. Ini tidak hanya satu saja, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Artinya arus yang dilingkupi adalah arus yang mengalir dikalikan dengan N ya, berapa jumlah lilitan di sana ya. Jumlah lilitan per unit panjang gitu ya. Atau kalau jumlah lilitan saja dengan panjangnya sudah diketahui, biasanya dilambangkan dengan N besar seperti itu ya. Jadi I enclose sama dengan I arus yang mengalir ya dikali dengan N. N adalah jumlah lilitan per satuan panjang ya dikali dengan H, panjangnya tadi berapa gitu ya. Panjang dari amperian loop kita berapa. Ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan B dikali H sama dengan mu0 I N dikali H. Nah, maka medan yang dihasilkan oleh solenoid yang ideal adalah seperti ini ya. Ini kita coret, jadi B sama dengan mu0 I dikali N ya. Ini N adalah jumlah lilitan per satuan panjang ya, seperti itu ya. Jumlah lilitan per satuan panjang. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita telah membahas terkait dengan ini. Nah, jadi makanya kan kawat paku yang dililit kawat tersebut akan membentuk solenoid ya, membentuk lilitan seperti itu. Nah, sehingga dia akan menghasilkan medan magnet ya, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Kita bisa lihat dia akan menghasilkan suatu dipol ya, suatu dipol magnet. Oke, kita telah bahas terkait dengan solenoid. Berikutnya toroid ya. Nah, jadi kalau solenoid berupa kumparan ya, jadi kumparan tersebut misalkan dibuat dari suatu katakanlah apa ya, paku itu tadi atau suatu batang lurus yang dililiti oleh suatu kawat gitu ya. Nah, kalau toroid itu seperti gelang ya, seperti gelang yang dililiti kawat berarus ya, seperti ini ya. Gitu ya. Nah, seperti ini adalah suatu toroid. Jadi arusnya seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi pada saat di sini dia akan keluar, ya. Kemudian di sini dia akan masuk, ya, gitu ya. Jadi kalau ini kita gambarkan akan seperti ini, ya, toroid, ya. Ini keluar, ini masuk, keluar masuk, ya. Nah, tentu di sini untuk bisa menghitung medan, kita juga perlu gambarkan amperian loop, ya, loop ampernya di dalam ini, di dalam toroid kita. Jadi B dikali dengan 2 PR ini karena sudah dibuatkan dari ini tadi ya. B dot ds sama dengan mu0 I enclose ya. Jadi ini sudah langsung ya, ds-nya adalah 2 PR, jadi B dikali 2 PR sama dengan mu0 I dikali N ya. Jadi karena yang dilingkupi oleh amperian loop ini kan ada beberapa lilitan gitu ya. Ini ada arus di sini ada arus dan seterusnya. Nah, sehingga kita tuliskan seperti ini ya. Jadi B dikali 2 PR sama dengan mu0 I dikali N ya. Di mana N adalah jumlah lilitan dari toroid kita tadi ya. Nah, sehingga kita bisa rumuskan di sini ya, B sama dengan artinya mu0 I dikali N dibagi dengan 2pi
kali 1 per R ya. Dimana R adalah jari-jari dari toroid kita. Seperti itu ya. Ini ya, R ini ya, R adalah jari-jari, maaf, R adalah jari-jari dari amperian loop ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat tentu di luar ini tidak ada medan ya, di luar ini tidak ada medan, di sini juga tidak ada medan ya. Jadi medan terdapat di dalam toroid ini ya. Jadi di luar ini tidak ada medan ya, ini tidak ada medan. Oke, bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya sudah kita jelaskan sedikit tadi ya, bahwa arus yang dibawa oleh suatu coil. Coil itu artinya adalah lilitan ya, seperti solenoid kita tadi ya. Jadi kalau ada coil di sana ya, ada lilitan, ya. Nah dia akan menghasilkan dipol ya, dipol magnet seperti itu ya. Dia akan menghasilkan dipol magnet ya. Oke, itu untuk materi kita untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini sudah kita bahas tadi ya. Semua ini sudah kita bahas. Ini sebenarnya sudah kita bahas tadi terkait dengan contoh soal ini. Ini sebenarnya bagaimana cara mencari gitu ya, sampai ke persamaan ini kita dapatkan tadi gitu ya. Kemudian, nah ini juga telah kita bahas tadi terkait dengan amperian loop ya, terkait dengan amperian loop, sehingga kita dapatkan ya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat panjang berarus. Nah, mungkin ini ya yang perlu kita bahas sedikit ya. Jadi tadi kita telah membahas terkait dengan medan magnet yang dihasilkan oleh busur ya, busur lingkaran ya, busur lingkaran, suatu busur lingkaran. Nah, nanti akan ada soal seperti ini, teman-teman. Jadi kawatnya berbentuk seperti ini ya. Jadi kawatnya berbentuk seperti ini, yang oranye ini adalah kawatnya. Kemudian yang ditanya adalah berapa medan yang dirasakan oleh titik O ya. Nah, kita perlu lakukan analisa di sini. Jadi ada 3 buah segmentasi kawat. Yang pertama adalah dari A aksen ke A, kemudian dari A ke C, dan C ke C aksen ya. Nah, oke, medan tadi apa? K, kemudian I, ds cross R per R kuadrat gitu ya. Nah, dari sini dulu yang kita perhatikan, teman-teman. ds cross R ya. Artinya ini adalah ds kita. Ya, mengarah ke sini ya. Kemudian R juga mengarah ke sini ya. dr. ds cross R artinya apa? ds sin theta. Ya. Nah, kalau dia searah seperti ini, tetanya berapa? 0 ya. Berarti sin theta 0. Artinya tidak akan ada medan yang dihasilkan oleh ini. Oke ya. Sama, ini juga ya. Tidak akan ada medan yang dihasilkan oleh ini. Nah, sehingga kita tinggal hitung medan yang dihasilkan oleh ini, segmen ini ya, busur ini saja. Ya. Nah, jadi busur itu saja. Jadi tinggal ini dB sama dengan mu 0 I per ini K tadi ya, K, kemudian I ds cross R karena dia sudah tegak lurus ya. Jadi di sini dibuatkan saja ds di sini
per R kuadrat ya. Kemudian kita telah mengetahui tadi bahwa theta, S sama dengan theta dikali dengan R ya. Atau apa? DS sama dengan R d theta ya. Di DS ini kita ganti dengan R d theta ya. DS ini kita ganti dengan R d theta gitu ya. Kemudian tentu kita hitung tetanya ya, dari berapa gitu ya. Artinya di sini tentu dari 0 sampai theta. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Di mu 0 I per 4 pi R kuadrat integral ds. Nah, kemudian mu 0 I per 4 pi R kuadrat, ini ds-nya kita ganti dengan R d theta ya. Jadi ini ds integral ds, ini integral dari R d theta. Nah, makanya di sini R-nya bisa kita keluarkan di sini ya. Nah, makanya di sini R-nya tinggal 1 ya. Kemudian integral d theta adalah theta ya. Kemudian syarat batasnya dari 0 sampai theta ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi juga kita telah bahas ya, bagaimana medan di luar dan di dalam silinder ya. Kemudian toroid telah kita bahas, ini untuk nah ini juga telah kita bahas tadi ya. Solenoid juga telah kita bahas ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Seperti biasa, untuk rekaman kuliah itu tersedia di YouTube ya, nanti akan saya bagikan ya. Oke, nilai kuis kemudian nilai UTS telah dibagikan, kemudian teman-teman bisa lihat langsung di GCR ya, nilai tugas gitu ya. Jadi artinya adalah teman-teman bisa ukur gitu ya, apa yang harus teman-teman tingkatkan lagi di setengah semester berikutnya, sehingga tentunya bisa lebih baik ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan dengan itu nanti teman-teman bisa lebih meningkatkan ya. Jadi misalkan, oh nilai UTS-nya masih segini, kemudian nilai kuisnya, kalau secara perhitungan kan sudah teman-teman ketahui ya. Jadi kuis berapa persen, kemudian UTS dan lain sebagainya berapa persen gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengukur diri ya. Baik, dengan demikian kita akhiri perkuliahan kita pada